sekalian, kalau kita lihat sekarang ini, dunia digambarkan dengan perang dunia di mana-mana. Perang dunia antara Israel dengan Palestina. Perang dunia antara Rusia dengan Ukraina. Sebagai orang Kristen, orang harus jeli melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin mencekam. Kita sebagai orang Kristen, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jangan kita jemu-jemu melakukan kebaikan. Kita harus kuat di dalam Tuhan, rajin membaca firman. Karena apa? Kehidupan seorang Kristen, dia harus betul-betul taat dan setia di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus berteosis, artinya menyatu dengan Kristus Yesus. Karena keselamatan hanya ada di tangan Tuhan. Tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan lain selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani, Ego eimi he holos, kai he alateia kai he zoe, odes arketai proston patere. Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, tanpa melalui Yesus Kristus. Karena waktu itu bangsa Israel atau Bani Israel, mereka menunggu namanya Ben Ha Elohim. Yesus Kristus adalah anak Allah, karena dia adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Karena tidak ada jalan keselamatan lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Ibrani 15 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Ketika kita melihat keadaan dunia seperti itu, berarti kita harus menjaga hati kita, menjaga iman kita. Karena apa dikatakan dalam Alkitab? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Iman harus menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan. Ketika kita hidup tidak benar di mata Tuhan, kita harus berbalik di jalan Tuhan. Sebab kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Waktu kesempatan ini jangan Tuhan bilang panjang, karena bisa saja hari ini Tuhan menyampaikan firman, kakek-kakek sebentar Tuhan panggil. Ada yang dalam keadaan duduk-duduk enak-enak, santai menikmati hidup, tiba-tiba dia putus nafas. Kenapa? Karena hidup ini misteri. Saya ingin bersaksi sedikit. Saya ini adalah seorang mantan di seberang sana. Dulu saya adalah orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus. Walaupun kita ini sudah menjauh daripada Tuhan, tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, di saat itu mulai tergetar hati saya. Ketika saya melihat keadaan hidup saya, Tuhan, ternyata Tuhan orang Kristen ini luar biasa. Tuhan orang Kristen ini adalah Tuhan yang benar, karena kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika dia mengorbankan dirinya mati untuk kita manusia, dia mencurahkan kehidupannya, darah yang tertumpah di kayu salib. Ketika di kayu salib dikatakan tetelestai, sudah selesai. Sehingga kita sebagai orang Kristen yang sebenarnya Pak Ronald ini tidak masuk dalam keselamatan, tetapi karena cinta Tuhan Yesus, dia masih memberikan jalan kebenaran itu. Dia masih memberikan kesempatan bagi saya, sehingga saya menjadi seorang Kristen yang benar-benar tulus dan ikhlas. Dan saya bangga menjadi orang Kristen. Mengapa saya pakai salib ini? Banyak orang mengatakan, oh, Nana pakai salib bukan setuju dengan orang Kristen. Nana pakai salib menunjukkan bahwa Nana ini seorang hamba Tuhan. Bukan. Saya pakai salib ini karena saya bangga menjadi orang Kristen. Ketika saya melihat salib ini, saya terbayang dalam pikiran saya bahwa Yesus telah berkorban untuk saya, dan Tuhan Yesus telah mati untuk saya. Jangan Tuhan mengatakan bahwa Roma 10 ayat 9 mengatakan,
Ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Tunggu dulu. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Orang jangan berpikir bahwa kalau sudah saya ini selamat. Sekali selamat tetap selamat. Tetapi keselamatanmu harus kau kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, tentunya terang rugi. Jangan sampai orang yang tidak masuk dalam keselamatan, ketika mereka melihat jalan kebenaran itu, mereka menjadi bagian dari kekristenan dan mereka melakukan apa yang diberitakan Tuhan. Mereka itu lebih baik. Kalau Tuhan Yesus tidak melihat, Kristen sudah lahir, karena itu taat beribadah. Tetapi ketika hatimu tidak melekatkan diri kepada Tuhan, tidak melekatkan diri kepada Sang Penguasa Tunggal, Sang Pantokrator Yesus Kristus, maka keselamatan itu jauh daripada kita. Berusahalah hidup semampu kita, karena keselamatan itu harus terjaga, pertahankan. Kita harus raih, ambil keselamatan itu dan kerjakan keselamatan itu sebagaimana Tuhan Yesus mati untuk kita. Belum cukup orang Kristen kalau dia bilang selamat. Apa dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6? Dia bilang begini, kolegon en auto menen opelei katos ekeinos peripatesan kai autos hotos peripaten. Itu bahasa Yunani, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Artinya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Belum cukup. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus Yesus, ia harus menyalipkan keinginan daging dan segala perbuatan hawa nafsu dan keinginannya. Berusahalah hidup yang baik. Mari baku-baku sayang, baku-baku topang antara satu dengan yang lain. Orang Kristen harus jadi contoh, bukan saja orang hidup di tengah-tengah orang-orang Kristen, tetapi ini juga ada agama yang lain. Tunjukkanlah jati diri kita bahwa kita adalah orang Kristen yang baik, sehingga mereka melihat, luar biasa orang Kristen. Ternyata bukan cuma dia menunjukkan sebagai seorang beragama, tetapi sifat sikap hidupnya baik. Ortopraksianya adalah baik. Ortopraksia artinya cara hidup yang benar. Walaupun kita mengatakan, kita sudah mengikuti ajaran lurus benar, ortodoksia. Walaupun kita sudah mengatakan bahwa kita itu sudah mengikuti ibadah yang benar, ortolatria, tetapi ortopraksiamu, cara hidupmu tidak benar, percuma. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mana contoh terhadap bapak-bapak gereja? Gereja lahir di 33 Masehi, tetapi terhadap bapak-bapak gereja ini mempertahankan kekristenan ini. Mereka tidak menjual Tuhan Yesus, tetapi mereka pegang terus bahwa salib adalah kekuatan di dalam hidup dan di dalam jiwa. Sekarang orang harus bersiap-siap, sebagaimana Tuhan Yesus bilang, berjaga-jaga, karena satu saat Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Bagi mereka tidak siap sedia, kapan waktunya itu ya rugi. Mulai saat ini hiduplah yang baik dengan sesama kita. Baku-baku sayang, baku-baku topang. Mari orang membangun Sulawesi Utara ini. Bersyukur orang di sini tidak perang, di negara sana dalam keadaan perang. Berarti orang harus lebih bersiap-siap, saling membantu satu sama lain, kasih kuatkan, bantu pemerintah. Karena di sini kami komando pasukan Kristus, bukan saja untuk menyampaikan firman lewat KKR penginjilan jalanan, tetapi komando pasukan Kristus melayani dan memberkati banyak orang. Semoga kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, menjadi selalu sehat, kuat di dalam Tuhan, dan tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin besar kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Shalom Aleichem Bisem Hamasya Kristus Anesti Alitos Anesti. Shalom.